Bela sungkawa seperti Maudy Kusnaidi, Suti Karno, dan Dorce Gamalama yang pernah satu acara komedi dengan seniman Betawi ini. Saudara kandung komedian Mandra dan Mastur ini mengawali karir dengan bermain kesenian tradisional lenong Betawi dengan ciri khasnya yang ceplas-ceplos. Mantan istri Madi pribadi ini meninggalkan 3 orang anak Muhammad Rizky Dio Ambiah, Dinda Olivia, dan Dimas Aji Septian. Kami segenap keluarga besar Rumpi No Secret mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Oma Swati. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Selamat jalan Oma Swati. Bila Allah telah mengutus Israel datang pada kita, tak satu pun yang bisa menolak keputusan datang dari Allah. Harta tak akan dibawa mati, hanya amal dan doa suci. Kini Omas telah kembali menghadap Ilahi Robbi. Ku antar kau sampai pusara, air mataku jatuh berlinang. Sungguh kini tiada ku rasa bercanda indah bersamamu. Ya Allah, kini ku serahkan segala apa yang engkau pinjamkan. Tiada satupun yang kekal di dunia ini. Selamat jalan Omas, sahabat sejati. Pemirsa, inilah Rumpi No Secret. Secret. Ya, selamat siang pemirsa. Saya Kak Rose. Hari ini ditemani oleh Bunda Dorce. Hai, Terima kasih Feni. Bunda Dorce sudah Makasih. datang kemari karena Aku hitung loh ini tahun keempat aku kesini. tahun keempat kesini ya Bunda ya. Dan memang kita sama-sama kehilangan. Betul, Indonesia betul. kehilangan seorang seniwati Benar. Betawi. Gak ada gantinya. Gak ada gantinya ya, almarhumah Omas Betul. yang meninggal kemarin karena komplikasi penyakit yang sudah lama Betul. memang diderita. Ya, ini ada artikelnya. Kemudian Omas meninggal dunia dan Bunda ini termasuk salah satu orang yang tahu di awal-awal mengenai meninggalnya Betul, almarhumah. karena hari Senin, Mastur, terus Ocit, sama siapa Daus, itu rekaman lagu saya di rumah. Iya. Terus tiba-tiba saya nanya, Mastur, Omas gimana sih kabar, kangen nih gue gak ketemu. Terus Omas kayak, Mastur kayak sedih gitu, udah gak bisa bangun Bun, kenapa? Terus dia cerita bla 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 bla. Yaudah hari Jumat gue mau besuk. Jumat ini harusnya. Hari ini. Hari Jumat gue mau ke rumah deh minta alamat gitu. Nah terus tadi malam pas habis acara saya pulang, dia telepon saya. Bun, kakak saya udah nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Udah meninggal? Iya, terus udah gitu saya inisiatif. Karena memang itu dari Mastur langsung pasti kan nggak ada yang bohong kan. Langsung aku sebarin di Instagramku sama di sampai teman-teman infotainment juga tanya bener apa enggak. Ternyata memang Omas meninggal. Ya. Almarhumah ini pernah kita wawancara juga di Rumpi waktu itu ya, bersama anaknya, bersama putranya, dan bercerita sebenarnya seperti apa sih sosok Omas menjadi seorang ibu gitu ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ibu galak ya? Oh galak. Kita tidak ada pungli di sini. Kita tidak ada pungli. Kita kejujuran saja. Aduh. Ini kayaknya. Pungli, siapa yang bayar lu? Enggak, temenan gue bayar lu. Jangan marah. Hati boleh panas, kepala mesti dingin. Nggak boleh. Tumben lu. Nah. Tumben lu bener. Nah, emang kita orang bener, emang orang gila. Duduk aja. Punya ibu kayak Omas ini. Kadang galak, tapi suka ngelucu juga. Masa suka duka, mak, buseng, Iya, bagaimana kan suka duka ya. Masa suka-suka? Ya suka terus lah. Oh, suka terus. Iya. Ya. Coba ini tidak ada pungli. Ngadep sini aja. Kalau ngadep sini nggak ada pungli ya. Santai ya. Ini apaan ceritanya?
ibu tuh disiplin banget. Kalau misalnya kamu misalnya nggak disiplin, dia apain? Hukuman yang paling berat yang pernah dikasih ke kamu dari ibu apa? Kunciin pintu, nggak boleh masuk. Dikunciin pintu. Gara-gara apa waktu itu? Pulang telat habis main futsal. Oh, pulang telat. Pulang jam berapa itu kamu pulangnya? Disuruhnya pulang jam setengah 6, jam setengah 6 lewat 5 dikunciin sama dia. Oh ya. Pulang modal. Ipul tadi nggak boleh pulang malam, dia pulang pagi. Dia apain sama bapak? Jentulin. Hah? Jentulin. Kita ngayap boleh, gue udah kasih segala macem ya. Tapi inget waktu. Mana ada orang mau maghrib kelayapan masih di jalanan. Oh, jadi sholat itu Lah penting. Nah, sebenarnya sebelum ajan harus nyampe rumah. Kan kalau yang naik futsal harus mandi, ya kan? Harus bersih. Itu aja berapa menit coba. Keburu maghrib. Nah, ntar maghrib lewat, maghrib itu kan dikit waktunya. Nah, emang saya salah? Betul. Jadi ceritanya anaknya ini kayaknya dia udah punya pacar, Bu. Jadi Ibu interogasi, dia mau pergi, Ibu tanya-tanya. Oke, siap ya? Oke. Semuanya coba tepuk tangan, inilah Oma Jamil. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Ya. Lu lawan aja. Santai. Iya, lawan aja nggak jangan takut. Siap. Mamang PA ngajarin kagak bener. Ya maksudnya bilang apa adanya. Dia Jatuh. Main hipnotis kayaknya nih. Dia. Buset, dandan keren banget. Mau pergi kemana lu? Kondangan. Kondangan, mata lu bengkak, sembarangan aja. Lu dandanan lu udah lain. Iya. Bau ketek kan? Udah mulai bau parfum. Kecolok bibir. Tepuk tangan dulu dong. Emang bibir gua licin. Masa kecolok bibir? Gua ngomong parfum. Ya, ini Omas itu sosok seniwati yang Oh luar iya. biasa dan juga sosok Sejati. ibu juga yang Sejati, luar biasa benar. disiplin Single parent. perhatian. Single parent. Tadi Bunda juga ke pemakaman Oh, pasti. ya. Seperti apa anaknya? Oh tadi? Mas Dia. itu aku kalau mau bercanda sama dia aku minta maaf. Pasti kan main fisik. Biasa bibir lo lah, apa hidung lo Bibir lah, doang, apa. Dia nggak marah. Karena dia manggil saya kadang-kadang mami, kadang-kadang enya, kadang-kadang bunda, kadang-kadang suka-suka dia. Dan dia memang sangat menghargai saya nggak bilang saya senior, tapi kita memang kalau dia sekarang 54, saya kan 57. Jadi ya nggak terlalu jauh lah. Dan bercandanya, dia nggak pernah bercanda ngatain saya apa-apa, pasti sopan. Tapi kalau saya bercanda sama dia, lo udah, maaf nih misalnya, oh udah bibir lo doer lo banyak minum gitu. Tapi nggak marah gitu. Mas maaf ya, iya nggak apa-apa gitu. Justru dia kalau udah dikatain gitu dia lebih hidup. Jadi jangan harus dipancing begitu dia jadi kayak marah-marah betulan. Pokoknya Profesional, saya ya? benar-benar kehilangan. Mas walaupun sekarang banyak perempuan yang lucu-lucu tapi ini lucunya memang dari lahir. Yang nggak dibikin-bikin karena memang mereka ini adalah Dari keluarga seniman. Betul lah, keluarga seniman. Tadi ketemu juga anaknya yang Oh iya, Dio. yang tadi tuh Anak kedua, Dio. yang kedua itu nunduk aja. Dia nunduk, dia nggak peduli siapa mau datang, dia nggak peduli. Terus pas saya pulang saya bilang, Tong, Bunda pulang dulu ya, ya makasih Bunda. Terus cium tangan saya, dan insya Allah nanti mungkin 7 hari saya ke sana, insya Allah. Karena ya lumayan sih, ya daerah Cimanggis sana. Tapi alhamdulillah banyak yang berdatangan, masyarakat, warga sana yang datang untuk nyelawat takziah ke rumah beliau. Kehilangan yang besar Benar. ya. Kita memang udah lama nggak dengar kabarnya, tapi kalau Satu lagi, Ya. dia cerita tentang anaknya sama saya. Dari anaknya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dia cerita. Oke. Ya, karena dia tahu saya kan punya anak juga kan dengan ya tapi dia juga menceritakan tentang anaknya bagaimana gitu. ya. Ini sebuah kehilangan yang besar luar biasa, banyak yang berduka gitu ya, karena memang Omas ini walaupun sudah senior tapi tetap humble, rendah Familiar. hati dan tidak pelit ilmu gitu Iya. ya buat yang lain. Kita akan tampilkan cuplikan ya bagaimana almarhumah semasa hidupnya berkesenian menghibur kita semua. Kita lihat yang berikut. Ini kenapa Bu? Itu tuh si bapak bawa motor ngebut dari tua-tua. Dorongin dong nih. Ya ibu itu kan aki-aki bengek kesian. Nih, Mas, Mas. Jangan ngina lu, gue bayarin lu. Emang saya bawa lening dibayarin. Kenapa ini? Ini rusak tuh bocor kena paku di jalan tadi. Oh gitu. Jadi kepengen Pagi Bang Mali. Selamat pagi sayang.
segitu kagetnya. Kayak ngeliat jin, emang apa sih? Gue kira Rini yang keluar badak laut. Gak boleh begitu Bang Mali. Ini kan pembantunya gacuan ente. Nyinya lu nggak ada? Hah? Udah bangun belum? Gerimis. Bukan gerimis, bibir atas sama bibir bawah beradu. Naonan kamu teh duduk di sebelah saya. Tidak bisa, sana jauh. Saya mah alergi deket-deket kamu. Tah sudah mau bersin. Hasyih. Ular jambu, lu pelit amat. Bunda tadi bilang bahwa ada banyak komedian, tapi Iya, ini betul. satu-satunya. Apalagi yang istimewa sih dari Istimewa, ya dia mempunyai wajah istimewa dan dia tidak pernah sakit hati. Sebenarnya jujur, yang lagu saya bikinnya harusnya mereka berempat. Makanya saya tanya Omas bagaimana? Harusnya sama Harus almarhum ya, juga. karena saya memang bikin lagu Gambang Kromong. Saya kepengen mereka bernyanyi berempat. Ada Mastur, terus Ocit sama Daus sama dia tadinya perempuannya. Tapi adiknya bilang, oh, siapa Omas udah nggak bisa bangun, saya juga kaget juga nggak bisa bangun. Kenapa? Dia cerita sih sakitnya, cuman saya tidak maulah menceritakan juga ke orang. Gitu. Tapi jadi Luar biasa pokoknya. sebenarnya baru rencana mau ketemu hari Iya, ini, Jumat. tapi nggak jadi. Tapi terakhir masih ingat nggak sih Bunda kapan terakhir Ya ketemu Allah, sama? kapan ya? Saya begitu nggak tahu tiba-tiba kok saya kangen sama dia gitu. Nggak tahu berapa tahun, 2 tahun apa berapa gitu, acara apa gitu di ada TV swasta gitu. Nah itu saya nyanyi rock sama dia nih. Kemarin saya cari tuh kok nggak ada di TV swasta itu nggak ada. Saya nyanyi rock sama dia lagu gila-gilaan gitu, saya marah-marah kan saya jadi ibunya. Itu Terus terakhir. ada tuh foto kita berempat tuh, dia pakai kebaya tuh. Dia kalau pakai kebaya kagak mau pakai sanggul. Gue gerah katanya. Oh, dia pakai rambut dia sendiri. Rambutnya aja Aku pernah tuh diurai. Po Atip, dia, Ulfa sama Teni satu lagi. Ada foto aku sama dia tuh. Ini kan Omas juga pengidap ada ya diabetes juga. Iya. Nah, Bunda kan juga. Bahkan aku- kalau dilihat iya. artikelnya bahkan Bunda ini sudah dari 2 tahun menyiapkan betul. semua persiapan pada saat nanti kembali kepada Oh ya, aku yang nggak mau Maha Kuasa. ngerepotin orang, Feni, karena bagaimanapun juga hidup ini kan istilahnya numpang minum ya. Kapan kita pergi kan kita nggak pernah tahu, besok, lusa atau sekarang kan kita nggak pernah tahu. Tapi minimal saya sudah menyiapkan segala sesuatunya yang tidak merepotkan orang. Ya, jangan ntar orang saya meninggal orang beli tikar dulu, beli kembang dulu, itu enggak. Tapi dengan meninggalnya ini teman-teman dekat Bunda, Iya. pasti kan ada sesuatu yang kemudian dirasakan oleh Bunda atau pesan yang makna yang diresapi oleh Bunda. Ya apa? introspeksi diri aja bahwa kita memang sehebat-hebatnya kita, sekaya-kaya kita pasti kita akan kembali dan tentunya kita kembali ya insya Allah seperti Omas Husnul Khotimah, dia meninggal hari Kamis terus disolatin dengan banyak orang itu udah luar biasa. Saya juga mintanya kayak begitu, tapi kan kita nggak pernah tahu meninggal kapan. Yang pasti sekarang saya insya Allah 21 Juli 57 tahun. Mau besok nyambung lagi nggak tahu atau selesai kita nggak pernah tahu. Tapi kalau memang nyambung untuk hal yang baik, ya saya bersyukur. Tapi kalau nggak baik mendingan nggak usah. Bunda terima kasih banyak Makasih, atas sayang. kehadirannya. Kasih. Mudah-mudahan saya bisa Amin, terus berkarya Feni juga amin. menghibur kita semua Amin, selalu amin, dengan Feni juga ya. talentanya. Masih ada beberapa bintang tamu lagi yang akan kita wawancara. Kita lihat ini ada seorang artis juga tetapi kemudian juga aktif di media sosial, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Kita lihat profil Tasya Revina dan Edric Chandra berikut ini. Tasya Revina, selebgram berusia 24 tahun ini membuat konten question and answer dengan jawaban ngegas menggunakan logat Medan di akun TikToknya hingga followersnya kini lebih dari 1 juta. Pedas buat mantan yang bilang nyesal udah jumpa sama kita, aku pun juga nyesal. Nyesal kau lahir ke dunia ini, kok gak mati aja kok kemarin. Pemain sinetron tukang ojek pengkolan ini memiliki cerita unik dengan sang pacar Jamil Hanafi, seorang content creator. Di mana awalnya mereka tidak saling kenal, tapi karena di prank Jamil yang ngajak kenalan, mereka pun jadian. Edric Chandra, presenter berusia 35 tahun yang dikenal lewat variety show Extravaganza ini menikah dengan Feni Chandra pada Januari 2019 dan dikaruniai anak perempuan bernama Abigail Chandra yang berusia 8 bulan. Pemain film Kambing Jantan tersebut sejak Mei 2020 membuat konten bagi-bagi angpau dan tanya koha acuy pada akun Instagramnya. Hello, kalau gua, sorry nih ya, angpau gua itu duitnya itu duit orang. Apakah Tasya Revina mempunyai pengalaman buruk sehingga setiap pertanyaan dia jawab dengan ngegas? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Luar biasa mereka ini ya. Udah masuk TV live dia masih bikin konten.
astaga. Yang di rumah gue masuk TV. Gue mau kasih tahu orang-orang rumah gue soalnya nonton. Oh ya ampun, dia masuk ke karakter terus ya. Aku jadi panggilnya Koko ya sekarang ya Koko ya. Kenalin Acuy. 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 Loh, kemarin kan sempat namanya bukan Acuy kan? Acong. Kenapa ganti nama Acuy jadi Acuy? Acong itu saudara dekat gua. Jadi dia itu sepupu, punya kakeknya lagi, adik kakeknya itu punya anak. Lah aku tahu, emang saudaraan juga. Tadi kan cerita. Oh, tadi cerita. Iya, dia kenal Acong juga. Itu kok dua-dua ini punya kesamaan ya, suka bikin menjawab pertanyaan tapi caranya ngegas gitu ya. Oh enggak, gua sih emang itu dari jati diri gua. Oh, emang gitu ngomongnya? Iya, kalau ngomong emang kenceng gitu. Kalau Tasya? Kalau aku sih kan memang basically kan aku tinggalnya di Medan ya. Ya. Kan orang Medan kan emang ngomongnya cara ngomongnya memang Oh, kayak gitu. baiklah. gitu. Coba kita lihat ya. Kadang apa? Kadang tuh kita nggak bangsut untuk ngegas, tapi memang cara orang Medan ya Begitu. Ya, begitulah, Berarti mereka lahir yang di ngegas. situ. Memang Iya. dari sananya begitu. Emang Ya, coba begitu kita dari lihat. sananya. Lo orang aja yang baper. Pedas buat mantan yang bilang nyesal udah jumpa sama kita. Aku pun juga nyesal. Nyesal kau lahir ke dunia ini, kok gak mati aja kok kemarin. Kakak, kalau aku pernah chat sama suami orang tapi ngakunya single, yang salah siapa? Operatornya dek yang salah. Kenapa nggak dikasih taunya sama kau kalau nomor itu udah sering dihubungi sama bininya? Tanya jadi bahan pembicaraan. Makanya cari kawan atau lingkungan itu yang mengarahkan ke hal yang positif. Yang kalau berkumpul itu ngomonginnya itu agama atau ngomongin bisnis, bukan ngomongin orang. Karena ketika kau nggak berkumpul sama orang itu ya pasti kau yang dibicarakan karena kau orang. Aku mau nikah orang di sepertiga malam, nggak apa-apa. Kalau Tuhan maunya kau sama aku, pacar kau yang sok cantik itu bisa apa rupanya? Hah? Ngegas punya lo ya. Lu ngegas ya. Lancar loh. Iya, lu ngegas Nah, orangnya. itu ditulis dulu atau itu langsung improvisasi jawabnya atau gimana? Spontan nggak? Spontan. Ya. Bukan beda. Emang otaknya begitu kayaknya. Jadi kadang kalau misalnya netizen nanya sama kita itu sedikit atau banyaknya kan kita pernah ngalamin sebenarnya gitu kan. Jadi ya di mix aja gitu loh omongannya mana yang kira-kira pantas dan nyelkit gitu, tapi tetap pada taraf yang tapi pernah khawatir nggak karena itu kan spontan, takut ngeluarin kata-kata yang kemudian nyinggung atau jadi kontroversi gitu nggak sih? Oh, aku selalu review ulang. Jadi misalkan aku jawab pertanyaan, itu aku selalu nanya sama orang rumahku dulu gitu kan. Ini kira-kira kalau di up bakal kontroversi nggak gitu kan. Terus kira-kira nyakitin hati orang lain nggak gitu. Terus kalau katanya aman, aku baru Kamu tuh kan artis, terus kemudian kontennya sebelumnya tuh kan make Lu up. nggak nanya gua. Tunggu Dari sebentar, tadi lu sabar nanya. astaga. Iya, bentar ya, mohon maaf. Ini sabar. Soalnya tadi ngasih angpaunya cuma sedikit. Oke. yang banyak kok makanya. Iya. Kan kamu, sampai lupa tuh aku nanyanya. Kan kamu kontennya ada yang make up, ada yang macam-macam. Tapi akhirnya justru TikTok kamu yang followernya banyak 1,8 juta gitu. Iya, Kenapa? 1,9 sekarang. Hah? Udah 1,9 ya. Apa yang membuat kamu akhirnya bikin konten ngegas itu apa karena tahu itu responnya bagus? Yang pertama sih karena aku menyuarakan hati perempuan-perempuan yang tersakiti ya kan. Karena banyak perempuan-perempuan tuh yang lemah terus tersakiti, akhirnya aku jawab Strong dari situ. ya? Terus inspirasinya sih ya karena memang basically aku emang kayak gini kan cara ngomongnya. Jadi ya udahlah, jadi diri sendiri tuh lebih enak. Aku nggak perlu jadi orang lain ketika aku menjawabin pertanyaan orang-orang gitu kan. Sambil tetap make up, lipstick ini merah Tetap merona harus ya. kan itu supaya lebih antagonis lagi kesannya. Cantik. Kalau si Koko. Nah, ya, gua Koko dong Acuy. ngomongin. Aduh, akhirnya ya Gua kita tadi lihat. udah kasih ampau lo. Kurang. Ya, lu nggak ngomong sama apa orang-orang kasih tahu gua. Kasih tahu naikin gua. Nah, naikin gua. Di zoom muka gua, di zoom, hey. Foto kameramen, zoom muka gua, zoom muka gua. Ayo zoom muka gua. Lu nanya aja kagak mau jawab apaan? Hah? Angin lu mau jawab? Suka, aduh. Tanya anak gua udah bisa apa, anak gua udah bisa apa. Lo kayak tetangga gua lo ya. Nih anak gua udah bisa pesen ojol sendiri sekarang. Sekarang gua lagi lesin loncat indah sama lempar lembing. Biar udah gede dia bisa jadi kayak artis kayak Luna Maya. Hah? Ikut artis-artis ya. Bagi-bagi motor ntar dibilang settingan lah, dibilang sponsorship lah. Hello, kalau gua sorry nih ya, ampau gua itu duitnya itu duit orang. Bukan duit gua, ngapain gua kasih duit gua ke lo? Siapa lo? Nah, kalau ini improvisasi atau ada yang nulisin? Nggak ada Jujur. lah. Atau ada yang Gua- masukin di kuping gini ngebisikin? Sorry lah, gua mah semuanya dari hati aja gitu. Kalau orang-orang pada nanya-nanya nggak penting ya gua jawabin aja. Ini rambut asli, boleh aku jambak nggak? Lo jambak rambut gua jambak bulu mata Ya. lo. Ayo, Ini pilih rambut mana? asli atau enggak? Ini apa karakter? Masuk karakter ya? Ini rambut gua asli lo lihat, ini digital perming. Norak lo. Galak Gak pernah ya, lo astaga. lihat, lo nggak pernah ke salon ya, lo nggak tahu namanya digital perming. Jangan galak-galak, nanti aku suruh zoom out loh.
kameranya. Oh iya, nggak apa-apa. Lo zoom in aja, ya. Edric, balik ke Edric boleh gak sebentar? Enggak dong, gua Koacu Oh di iya, sini. Ko Acuy. Ko Acuy. Tiba-tiba muncul Ko Acuy dari mana sih? Ya memang karena gua pengen aja dapat duit. Cuan banyak gara-gara. Cuan banyak, lucu. Gara-gara Koacuy, orang banyak endorse masuk. Udahlah tuh, dia udah ngomong. Tunggu lanjut. Udah bisa beli apa? Udah bisa beli. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di rumah. Nah, gue suka sama cowok, tapi dia punya pacar. Jadi gue orang ketiga, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi orang keempat, kelima, keenam, tawuran lo, bukan pacaran. Bener kalau kepiting dipotong namanya jadi kepotong. Muka kau kepotong. Bentar lagi ada lagi nanti yang nanya ini gurame kalau lagi sendiri jadi nggak rame ya bang. Cumi-cumi kalau disia-siakan jadi cuma-cuma ya bang. Tukang seafood pusing kalian bikin. Cemano nih kak, please jawab. Kok tanya pula lagi sama aku, terus aku nanya sama siapa? Keluarga metalku. Kau bawa lah ke counter, kau perbaiki. Kalau nggak beli baru kau, jangan kayak orang susah.